Oke, terima kasih teman-teman. Tadi kita sudah berdoa, kemudian sudah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kita akan kenalan dulu ya sebentar ya. Nah, sebentar, kenalan dulu sebentar. Saya akan meneruskan apa yang kemarin sudah dikerjakan atau dilaksanakan oleh Prof. Dia. Jadi untuk kelanjutan dari materi yang kemarin. Oke, sebelumnya karena tidak kenal maka tidak sayang, saya Putri Murwaningsih, ya, PAP, dan gambarannya saja ya. Di samping sebagai dosen di PAP ada tugas tambahan ya, ada tugas tambahan sejak tahun 2015 sebetulnya itu menjadi Kepala Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran UNS ya. Itu tambahan pekerjaan saya. Kemudian tambahan yang lainnya menjadi asesor Lamdik, menjadi asesor BKD. Terus ini juga diupayakan untuk menjadi asesor Serdos gitu ya. Jadi ya pokoknya yang berbau pembelajaran lah pokoknya. Suka tantangan, makanya suka tantangan sehingga ya untuk pengembangan pendidikan insya Allah saya konsen banget di sana. Itu S1 saya di PAP, S2 di Erlangga Manajemen, S3-nya di UM, Universitas Negeri Malang, Pendidikan Ekonomi. Dan saya tinggal di Karanganyar, barangkali ada yang dari Karanganyar, ya, salam kenal aja. Karanganyarnya Solo ya, karena ada Karanganyar yang dari Purworejo juga ada Karanganyar. Kemudian anak dua mungkin kalau besanan gitu belum ya, ini muda-muda semua ya. Putri semua anak saya. Yang pertama alhamdulillah sudah surat izin prakteknya sebagai dokter ini sudah terbit. Kemudian yang kedua kuliah di psikologi UNS semester 7. Itu gambarannya. Alhamdulillah Pak Widodo suami masih tetap 1 sampai sekarang dan itu bersyukur. Ya ibu-ibu mudah-mudahan lah tidak ada gangguan apa-apa. Amin, 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 Itu amin. juga bekerja sebagai koordinator tata usaha di UNS. Jadi agak ngirit karena berangkat bareng pulang bareng. Nah itu bensinnya rada ngirit itu. Oke, romantis itu. Ya teman-teman, saya ingin ngabsen dulu ya, katanya oh Putri nanti di absen dulu ya. Oh ya beres, saya bilang begitu. Itu SOP-nya seperti itu ya. Oke, sebentar. Untuk presensi kehadiran ini kelompok B, Mbak Ade Irmawati hadir ya? Hadir, Bu. Oke, Mbak Ade Irmawati hadir. Sebentar saya mungkin bisa di kemudian Mbak Dewi Sri Susilowati Hadir, Bu. hadir, oke. Kemudian Bu Eli, Hadir, Bu. yes. Kemudian Bu Hairani, Hadir, Bu. oke. Terus Mbak Maria, Hadir, Bu. oke. Narsiti, Hadir. oke. Kemudian Nurjana, Saya, Bu. yes. Kemudian Rosmana, Rosmana ada?
Oh iya, di mute you. Jadi Ya, saya ya. Ada Ibu, maaf. ya, enggak apa-apa, santai aja. Enggak usah tegang-tegang ya. Oke. Bu Susi, Hadir, Bu. oke. Hadir. Ya, yang terakhir ini yang paling ganteng di kelompok ini, Pak Widodo. Nggak ada saingannya, Bu. Nah, Hadir. iya, Pak. Kok yo anu yo Pak yo. Wis top markotop iki berarti. Langke niki, wis jan nangane tiyang sepa-sepa niku songo niku jan apik. Dikeroyok yo Pak Widodo ya. Nggih. Nggih. Nah, Bapak. Saya panggilnya apa ya, teman-teman atau ibu-ibu atau Nggih. mbak-mbak, kok ya rada repot ya ramaku. Bu dosen nyaman yang nyaman mawon napa Wah, monggo oke. peso. Yes, teman-teman aja ya. Nggih, Biar monggo. Oke, teman-teman. Ketika PPG seperti ini kan saya yakin cukup melelahkan. Ya, Bu, senang. Senang ya? Semangat senang. jadinya, Bu. Makanya. Ditunggu, Bu, PPG-nya, Bu. Jadi gini, ini kan komitmen dan tantangan kita sebetulnya. Ya. Saya beri motivasi dulu lah nanti kalau materi. Nggih. Ini kan Refleksi. tantangan bagi kita ya, tantangan bagi kita supaya kita itu bisa meningkatkan kompetensi. Ya, karena dari hasil penelitian, karena saya memang bidangnya itu menjurus ke manajemen sumber daya manusia. Sering penelitian di guru-guru SMK, sering penelitian di guru-guru untuk karakteristik mahasiswa seperti ini dan lain sebagainya. Peningkatan kompetensi atau pengembangan keprofesian berkelanjutan yang sudah dicanangkan 2016 itu ternyata belum maksimal. Ya. Dan anehnya dulu ketika saya ada penelitian itu sertifikasi, tunjangan sertifikasi itu tidak berdampak pada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Wah, kan saya kaget itu. Padahal diregulasi kan harusnya berdampak lah. Wong dapat tunjangan tambahan ya 1 kali gaji dan lain sebagainya. Kok ini tidak berdampak ya? Nah, memang ada beberapa alasan setelah saya meneliti ke lapangan bahwa waktu itu ya memang belum lama sih waktu saya penelitian 2013 ya, yang khusus untuk tunjangan tadi. Memang belum banyak orang berpikir bahwa terutama guru-guru berpikir bahwa ini penting gitu loh pengembangan keprofesian. Apalagi PPG ini, pengembangan pendidikan profesi guru. Dulu itu tidak ada kebayang bahwa ada harus Zoom seperti ini. Kalau yang dulu kan pakai dokumen, ya setelah dokumen kita ada di hotel. Ya, terus sepertinya kok yo Kemendikbud kentekan duit. Ayo Zoom bae gitu ya. Ya sudah enggak apa-apa. Marilah kita tantangan dari Kemendikbud bahwa untuk yang sekarang harus daring seperti ini, ya kita positif thinking aja. Yang pertama, teknologi informasi kita, komputer kita menjadi lebih baik. Tadi saya dengar-dengar itu anak saya loh, saya diajari anak saya loh. Lah, gak apa-apa. Ya, enggak apa-apa gitu ya. Jadi minimal teknologi informasi kita, teknologi kita, komputer itu menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, sepertinya kan kalau Zoom tidak merepotkan harus pergi ke Solo gitu ya. Meskipun senang sih sebetulnya ya. Nanti saya tak kenalan nanti masing-masing itu wilayahnya mana ini ya, wilayahnya mana. Bu, kan boleh tuh Bu ke Solo. Ya boleh. Solo itu sekarang kulinernya luar biasa. Kemudian destinasinya juga luar biasa. Ada Pak Jokowi, ada Gibran, ada Masjid Zayed. Wah, tak iming-imingi kening Solo. Ya, jadi hal-hal seperti ini itu diambil positifnya. Ya, diambil positifnya. Sehingga apa? Kita itu melaksanakan tugas PPG seperti ini itu nyaman gitu loh. Nyaman,
Kalau ada tugas berarti ini tantangan kita, saya harus mengerjakan semaksimal mungkin. Ya, konsentrasilah karena apa? Dengan adanya PPG ini Anda kemudian bisa masuk dan bisa menambah ilmu, itu luar biasa. Banyak nanti yang bisa kita kerjakan. Ya. Nah, seperti ini, monggo saya akan dulu ya. Itu tadi identitas kecil saya ya, identitas sedikit saya ya. Kemudian saya ingin ada yang dari Solo dulu, ada yang dari Solo? Orang tua lahir Solo, Bu. Oh, wong tua lahir Solo saiki jenengane sing lahir Sekarang masih sering ke Solo, kemarin udah ke Masjid Zayed, cuman parkirannya itu bus susah. Pak Widodo itu sekarang kerjanya di mana? Di Lampung, Bu. Oh, Lampung. Nggih, numpang lahir mawon. Nah, yo alhamdulillah Pak, disyukuri Lampung sekarang Amin. gitu, yo toh. Amin. Nggih. Coba saya tak cek lagi, Bu Eli dari mana Bu Eli? Saya Sumatera Barat, Bu. Tapi domisilinya sekarang di Bogor. Tapi punya suami orang Solo. Well, nah kok yo rada ruweteran kuwi, muter-muter. Terus bahasane dan kulinernya apa ora bingung kuwi. Manis, pedes, ya Iya, toh Bu. sekarang masakannya jadi kayak masakan Solo, Bu. Oh, yes, alhamdulillah. Ikutan apa namanya kepala keluarga seleranya. Oh, iyalah. Oke, semangat Bu Eli. Bu Narsiti dari mana Bu Narsiti? Kenapa, Bu? Bu Narsiti dari mana? Saya dari Purwokerto. Oh, alah, inyong-inyong apa-apa. Ngapap. Mendoane niku mendoane. Mendoane itu lho, Pak. Makanya Mendoan. ditunggu mendoane sing panas turun wedi. Nah, gitu toh. Nah, ya karena saya dari Pemalang, Mbak. Jadi Mbak, tetangga, tapi tetangga jauh ya. Saya dekatnya Randu Dongkal, dekatnya Nanas. Juragan Nanas ya, Bu. Juragan Nanas, Pak. Enak Nanas banget, madu, Pak. nggih. Nanas madu enak banget, Pak. Yo, oke. Bu Narsiti, Bu Dewi Sri Susilowati dari mana Bu Dewi? Saya dari Bogor, tapi orang tua Boyolali, Bu. Saya di Boyolali. Kok yo tenanan wong tuane nek Jawa kabeh ya. Maksud saya di sekitar Solo Raya gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu ya. Jadi Boyolali kan terkenal sapi ya Bu ya. Susu ya, Bu. Susunya itu luar biasa. Soto bening, Bu. Soto bening. Nggih, orang apa-apane. Mangkok tok Pak Widodo iki lho. Oh, seger-seger lho Pak, nek yang ini mulai ngantuk lho Pak iki. Makanya saya tidak akan serius banget malah stres malah iso apa iki. Burus mana dari mana Burus mana? Mute masih mute Burus. Saya Jawa Sunda. Ayah saya Bandung, ibu Banyumas. Walah, dua Purwokerto ki Mbak Narsiti ki. Iya. Inyongnya keprimen kayak kue. Nah, iya tah. Oke, Banyumas. Mbak Hairani dari mana Mbak Hairani? Saya dari Medan Sumatera Utara, Ibu. Oh, dari Medan Sumatera Utara. Oke. Aku, Bu. Ya nanti kita kalau sudah lulus semua ke sana ya, turun ke Medan, ke Sumatera, ke Lampung gitu loh. Iya. Kalau di Solo ada Pak Jokowi, kalau di Medan ada menantunya, Bu. Oh iya. Ya siapa itu? Pak Bobi. Bobi ya. Oke, Mbak Maria dari mana Mbak Maria? Agustina? Dari Indramayu, Ibu. Jawa Barat. Indramayu, Jawa Barat. Oke. Ya, kalau lewat dulu sih, lewat ke Bandung apa kemana itu yo lewat situ. Tapi sekarang ada tol yo bablas terus itu. Oke, Mbak Ade Irma dari mana Mbak Ade Irma? Dari Subang, Bu. Oh lah, yo dekat no karo Mbak Maria iki. Iya. Iya tuh. Tetanggaan. Tetangga. Ya. Oke, Bu Susi Susilawati. Dari Bandung, Bu. Loh, lah yo kuwi dekat meneh nopo dua iki?
Bu Ade, Bu Susi, Mbak Maria, wes padha wae. Yes, oke. Ini terus yang belum siapa? Mbak Nurjana tadi sudah? Belum ya, Bu Nurjana. Ya, Ibu apa? Ibu apa Mbak? Ayo. Ibu aja, Bu. Ibu. Wih, Kalau njaluk udah ibu. Nggih, dari mana Bu? Saya asalnya dari Sumatera Selatan, tapi kerja sekarang di Bengkulu, Bu. Sumatera Selatan, kerja di Bengkulu. Bengkulu. Oke, terima kasih semua. Jadi teman-teman, meskipun itu dari berbagai wilayah, kita sudah ada di sini, di satu tempat, yaitu di link Zoom, yang kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meraih apa yang akan kita usahakan. Ya, jadi sertifikasi. Oke, nah setelah perkenalan, monggo. Kemarin kan Budia sudah ada 5 ya yang sudah presentasi. Lah monggo kita urutkan kemarin sampai Mbak Maria ya, betul? Kemarin sudah dijadwal, Bu. Ya, betul, Bu. Yo, makanya sekarang diurutkan saja. Nggih. Silakan presentasi. Kemudian nanti kita komentari. Monggo, silakan Bu Narsiti ya selanjutnya ya. Monggo Bu toh, Mbak lah. Monggo. Bisa share screen? Narsiti, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mempresentasikan hasil LK saya, yaitu LK 1.3. Untuk hasil eksplorasi penyebab masalah, 1. Tidak adanya tuntutan untuk membaca buku pelajaran saat pembelajaran dilaksanakan. 2. Kurang menariknya buku pelajaran sehingga tidak menimbulkan rasa senang saat membaca buku. Yang ketiga, kurangnya fasilitas perpustakaan. Dari hal itu ditarik akar penyebab masalahnya, yaitu tidak ada tuntutan membaca dari guru. Analisis akar penyebab masalahnya yaitu rendahnya minat baca siswa adalah tidak ada tuntutan membaca dari guru, yaitu tidak adanya tuntutan membaca dari guru mengakibatkan siswa malas untuk membaca karena tidak dibiasakan membaca ketika pembelajaran dilaksanakan, membuat siswa lebih senang mendengarkan penjelasan-penjelasan dari guru sehingga membuat guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, minat belajar peserta didik rendah. Pertama, yang kedua, kebiasaan belajar peserta didik kurang disiplin. 3. Metode pembelajaran masih menggunakan metode ceramah. 4. Sarana prasarana kurang mendukung. Kelima, suasana belajar tidak memberikan daya kreativitas peserta didik lebih optimal. Dari hal itu ditarik akar penyebab masalahnya, yaitu metode dan materi pembelajaran yang kurang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Karena ini ada yang keenam, maaf, terlewat. Akar penyebab masalah dari kesulitan peserta didik dalam menerima pembelajaran adalah metode dan materi pembelajaran yang kurang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Metode dan materi pembelajaran yang dipakai oleh guru kurang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik mengakibatkan siswa menjadi terkendala saat menerima pembelajaran karena tidak disesuaikan dengan kemampuan daya tangkap peserta didik yang berbeda-beda. Untuk masalah yang ketiga, pertama, keterbatasan orang tua dalam komunikasi dengan sekolah karena tidak memiliki alat komunikasi. Yang kedua, kurang perhatian orang tua terhadap anaknya karena orang tua sibuk dengan pekerjaan. Yang ketiga, peserta didik yang kurang aktif, pendiam, dan pemalu membuat adanya jarak antara guru dan peserta didik. Yang keempat, peserta didik belum terbiasa dengan sistem pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang kelima, orang tua merasa sudah menyerahkan masalah pendidikan ke pihak sekolah. Dan terakhir adalah kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah terkait tanggung jawab pendidikan kepada pihak orang tua. Akar permasalahan yang saya ambil yaitu komunikasi antara guru dengan peserta didik masih satu arah.
Akar penyebab masalah komunikasi antar guru dengan siswa dan orang tua yang rendah karena komunikasi antara guru dan siswa masih satu arah. Komunikasi yang masih satu arah membuat adanya jarak antara siswa dan guru yang membuat komunikasi menjadi terhambat. Permasalahan keempat, pertama, pembelajaran yang monoton hanya sebatas ceramah. Materi yang sulit dipahami sehingga tidak ada inovasi dari guru. Yang ketiga, adanya penolakan dari guru karena kesejahteraan yang masih rendah. Dan keempat, guru kurang mempelajari model-model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik saat ini. Akar permasalahan yang saya ambil, guru kurang mempelajari model-model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik saat ini. Jadi akar masalah dari siswa mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran karena model pembelajaran masih terbatas ceramah karena guru tidak memberikan simulasi real saat pembelajaran. Tanpa adanya simulasi real saat pembelajaran membuat siswa sulit memahami materi pembelajaran. Masalah kelima, yang pertama, pembelajaran belum menekankan penggunaan keterampilan HOTS. Yang kedua, peserta didik yang jarang berlatih soal HOTS akan merasa kesulitan jika dihadapkan dengan soal HOTS. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan peserta didik dalam mengkomunikasikan hasil dan pemahaman dalam soal HOTS. Akar permasalahannya adalah pembelajaran belum menekankan penggunaan keterampilan HOTS dan analisisnya akar masalah dari siswa mengalami kesulitan jika mengerjakan soal HOTS karena pembelajaran belum menekankan penggunaan keterampilan HOTS sehingga membuat siswa mengenal dengan baik belum mengenal dengan baik soal-soal HOTS dan ketika mengerjakan soal HOTS siswa merasa kesulitan. Untuk permasalahan yang terakhir, pertama, kemauan guru dalam pemanfaatan media pembelajaran rendah karena terlalu nyaman dengan pembelajaran yang sekarang digunakan. Yang kedua, sarana dan prasarana yang terbatas sehingga guru tidak bisa mengeksplor pemanfaatan media pembelajaran. Yang ketiga, guru belum paham betul dengan pentingnya pembelajaran yang inovatif. Terlihat dari kurangnya guru memanfaatkan gadget untuk pembelajaran. Akar permasalahannya, guru belum memahami betul pentingnya pemanfaatan teknologi. Dan analisisnya, akar masalah dari pemanfaatan teknologi yang inovatif masih rendah dalam materi jurnal penyelesaian karena guru belum memahami betul pentingnya manfaat teknologi. Guru yang belum memahami betul pentingnya pemanfaatan teknologi sehingga membuat pemanfaatan teknologi yang inovatif tidak maksimal. Jadi masalah yang saya ambil adalah pertama, kurangnya literasi siswa atau peserta didik dan kurangnya penggunaan model pembelajaran yang inovatif. Terima kasih Bu Narsiti. Gambarannya nggih. Jadi ada 6 Bu Narsiti ketika mengidentifikasi ini kalau saya komentari ya Bu ya, itu sebaiknya nanti kita cek lagi lah. Sebetulnya dalam komponen pembelajaran kita itu bisa mengumpulkan gitu loh poin-poin. Satu, permasalahannya ada di mana? Oh, di model dan metode. Satu. Yang kedua ada di mana? Oh, di penggunaan teknologi. Itu masuk di media. Ya kan? Yang ketiga, permasalahannya di mana? Oh, evaluasi atau mengerjakan HOTS, berarti dievaluasi. Ya kan? Ada permasalahan apa lagi? Oh, keaktifan siswa itu belum muncul. Student Centered Learning. Ya kan? Nah,
kita berusaha semaksimal mungkin merekap atau mengumpulkan permasalahan-permasalahan tadi itu dimasukkan di rumahnya masing-masing. Gitu kan? Nah, meskipun pada akhirnya nanti, oh yang saya angkat kurangnya penggunaan model pembelajaran inovatif. Berarti permasalahan yang ada di sebelah, ya, yang tadi di kolom 1, 2, 3, itu mestinya itu maksud saya tidak nyampur gitu loh. Ya, tidak nyampur. Di sana ada masalah gurunya, ada masalah apa gitu ya. Menurut saya kok lebih baik seperti itu. Nanti kalau ditarik pada akhirnya adalah permasalahan yang akan diangkat untuk 2 siklus. Ya kan? Nah, 2 siklus yang jenengan angkat ini, literasi kan ada beberapa, Mbak. Ada literasi digital, jadi dia tidak mempunyai kemampuan atau kemampuan untuk penggunaan komputer dan lain sebagainya kurang. Ada literasi membaca, gitu Mbak. Ada literasi menulis. Lah, kurangnya literasi siswa yang dimaksudkan di sini literasi apa? Literasi apa Mbak Narsiti? Rencana yang diangkat kurangnya literasi siswa itu literasi yang seperti apa? Kurangnya literasi membaca teks di Kurangnya literasi membaca teks. ya modul seperti itu. Modul. Kira-kira nanti obatnya apa Mbak? Obatnya jadi pembiasaan diri siswa untuk membaca dulu sebelum pembelajaran. Mungkin misalkan untuk pertemuan selanjutnya berarti sebelumnya siswa baca dulu atau bagaimana? Cara menilainya gimana? Loh, kan ya sampai segitu toh Bang. Besok itu siklus 1 kok ya. Ketika Anda pembelajaran, cara menilai kalau dia itu kurang literasi membacanya, itu instrumennya kayak apa? Bingung toh? Nah, itu maksud saya, bukannya Putri kemudian nuntutnya sampai sejauh itu memang yang akan kita lakukan. Gitu nggih? Gitu. Jadi kita sama-sama supaya nanti ketika sampai pada waktunya untuk kegiatan PPL, kan ada 2 siklus. Ini yang kan nanti kita akan kerjakan. Nah, beda dengan yang kedua. Nah, kurangnya penggunaan model pembelajaran inovatif. Ini yang jadi masalah di siswanya atau di gurunya? Di gurunya. Di gurunya. Iya. Terus nanti kalau di gurunya, ketika Anda PTK, terus berarti saya harus memanfaatkan metode pembelajaran atau model pembelajaran yang nanti lebih berpusat pada siswa mungkin itu. Nah, itu kan jenengan ada minat belajar peserta rendah, motivasinya rendah, siswa itu belum aktif gitu ya. Yang ditonjolkan itu, Mbak. Nah, jadi siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran dikarenakan penggunaan metode pembelajaran yang kurang inovatif. Itu nanti mudah, Mbak, solusinya. Nah, solusinya apa? Oh, kasih metode ranking 1. Kasih sekarang PJBL ya. Yang PJBL misalkan tapi dengan pola yang menyenangkan gitu loh. Gitu. Saran saya ya nanti yang kolom 1, 2, 3 nanti disesuaikan ya, disesuaikan. Nih, kalau saya
itu keaktifan siswa yang masih kurang, ya. Ya disebabkan kan ada tuh di sini penggunaan metode pembelajaran yang kurang inovatif. Itu ya Mbak, yang satu. Nggih, Yang kedua, sepertinya tadi ada HOTS. nggih. Ya toh? Nah, bagaimana cara meningkatkan supaya mereka itu bisa HOTS? Kira-kira nek saya sarankan sih kalau jenengan mau yang diangkat itu yang tadi keaktifan siswa yang kurang dengan penguasaan HOTS yang masih kurang juga. Itu nanti kalau PTK itu lebih mudah, Mbak. Oh, baik. Ya toh? Nah, HOT-nya kurang berarti nanti diberi soal-soal yang mengandung kasus sehingga critical thinking-nya akan muncul. Seperti itu. Jadi ini masuknya jenengan di metode dan dievaluasi. Begitu. Ada gambaran Mbak Narsiti? Wis rada plong. Atau bulet-bulet gak genah aku maca yang bulet-bulet tok itu. Nanti disesuaikan Kurang lebih seperti ini atau bagaimana? keaktifan siswa yang masih bukan HOT, yang keaktifan siswa ini di metode Mbak. Oh, yang tadi itu nggih, Bu. Berarti kalau yang HOTS itu bagaimana, Bu? Yang HOT berarti kemampuan siswa untuk berpikir HOTS itu masih kurang. Oh. Gitu. Ya, atau kemampuan siswa mengerjakan soal-soal HOT itu masih kurang. Nanti 3 kolom yang sebelahnya itu nanti disesuaikan ya Mbak Yul. Kalimat-kalimatnya juga nggih. Nggih, siap. Dan rodo apik gitu, rodo ilmiahnya lebih muncul. Nggih, Ya? Bu. Nggih. Oke, saya kira itu Mbak Narsiti. Nggih, matur suwun Ibu. Ya. Oke, yang kedua, monggo siapa? Yang kedua sinten nggih? Mbak Nurjana ya. Nggih, Mbak Nurjana habis itu Bu Rosmana. Ya, Bu. Oh, yes. Monggo, Bu. Silakan. Ini lah rada cepet. Silakan. Ya, Bu. Ntar, Bu. Udah kelihatan ya, Bu? Belum. Belum ya? Aduh. Belum muncul. Udah, Bu? Sudah. Ya, baiklah. Silakan. Saya akan coba untuk mempresentasikan hasil kerja saya di LK 1.3, yaitu tentang penentuan penyebab masalah dan masalah terpilih yang akan diselesaikan. Sebentar ya, sebentar teman-teman saya tak tanya admin. Halo? Halo? Sebentar. Oh ya. Teman-teman, ini ada tambahan dari Kaprodi PPG. Yang LK-nya 2.1 sudah selesai kah? LK 2.1.2. Oh, Mbak Narsiti tadi sudah selesai? Belum, Bu. Loh kok belum? Harusnya sekarang ini 2.1, makanya tadi 2.1 belum, Bu. Belum ada perintah untuk itu, Bu.
Hari Kan kita tahu ke-7, permasalahan. hari ke-7, hari ke-8 harusnya 2.1. Belum, kemarin baru itu penentuan itu Bu. Kita presentasi belum selesai nih, presentasi lanjutan yang kemarin. Tapi itu belum. Belum. Yang Gini aja. 2.1 belum Ibu. Gini aja. Ini kan 1.3 ya. Kemudian kita coba karena harusnya ini 2.1. Jangan belum membuat ya. Belum. Belum, karena yang kemarin belum selesai Ibu. Jadi Oh, iya. gini aja, biar tidak mendua kalikan supaya jenengan juga harusnya sudah 2.1. Saya kembali ke Bu Narsiti dulu nggih. Bu Narsiti dulu. Yang tadi sekaligus meskipun nanti masih diurak-urak di tempat Anda, nanti alternatif solusinya gitu loh. Alternatif solusinya. Sebetulnya tadi saya sudah bilang sih, tapi itu dicatat ya. Dicatat untuk mengerjakan yang 2.1 mestinya. Gitu. Nggih? Heeh. Ya, sebentar saya cek dulu. Karena mestinya tidak itu. Sebentar. Saya keluar dulu ya. Iya, keluar Bu Narsiti dulu sebentar nggih. Sehingga nanti biar selesai ini hari ini. Karena besok libur ya. Tuh, berarti kita membahas satu sekarang ya Bu ya. Makanya biar nanti untuk untuk tambahan pekerjaan. Tambahan pekerjaan 2.1. 2.1 ya. Atau saya share dulu ya. Share screen ya. Sehingga nanti akan menjadi lebih mudah gitu. Karena memang harusnya 2.1. Ya, kita juga lagi menunggu, Bu. Oke, sebentar. Nah, sampun terlihat. Oh, sampun Bu. Saya jelaskan dulu sebentar nggih. Ya. Masalah dalam pembelajaran sudah kan tadi. Nah, penyebab masalahnya juga sudah ada kan? Nah, kategorisasi masalah seperti tadi yang saya katakan, itu masuk di materi, masuk di media, masuk di metode, atau misalkan masuk di evaluasi, atau di mana? Ini nanti boleh ditambahkan. Ye? Jelas? Kalau tadi yang Mbak Narsiti itu ada yang kalau HOTS tadi itu berarti masuk di evaluasi. Itu ya. Kemudian yang tadi siswa itu tidak aktif karena harus ke penggunaan metode pembelajaran berarti masuk di metode atau strategi. Jelas? Nah, alternatif solusinya ada di sini. Nanti Anda misalkan alternatif solusinya tadi ya, Bu Narsiti dan teman-teman yang lain, penggunaan metode pembelajaran yang inovatif dengan misalkan ya, window shopping misalkan. Kenapa window shopping? Karena window shopping itu bisa mengaktifkan siswa secara kelompok. Bla 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 bla. Kekurangannya apa? Window shopping itu waktunya menyita terlalu banyak. Nah, mitigasinya itu bisa diantisipasi waktunya. Jadi window shopping itu nanti dikerjakan di rumah secara kelompok, pas ketika paparan presentasi baru dikerjakan di kelas. Ya kan?
Kalau yang hot misalkan tadi memberikan soal-soal kasus untuk berpikir kritis. Ya, kelebihannya mestinya dia akan berpikir lebih lebih keras dan punya berbagai macam alternatif solusi. Kekurangannya, nah ini apa kekurangan? Kalau memang karena siswa belum terbiasa untuk menentukan begitu, nggih. Nah, antisipasinya gimana? Ya dibuatlah ada pekerjaan-pekerjaan rumah ya yang berupa mungkin project based learning yang harus dikerjakan oleh siswa. Nggih. Ini sebetulnya saya makanya tadi kok masih itu ya, padahal ini digunakan untuk mengerjakan LK 2.1 mestinya sekarang 2.1. Jelas? Terlambat berarti, Bu. Oh, makanya aku ini mau Berarti langsung pemahaman ke 2.1 mau betul napa? Iya, langsung aja nggih, langsung aja. Nggih, jadi pemahaman biar Ini nanti tidak hanya malam untuk teman-teman mengerjakan. ini tidak hanya untuk 5 orang loh yuk, untuk keseluruhan ya. Kita bersatu padu, pokoknya Nggih, Bu. menerima tantangan. Bu. Begitu nggih. Jenengan boleh anu kok, boleh mendownload di LMC kan ada ya. LMS-nya ada itu bisa di-download. Jadi nanti sekarang sekilas saja. Yang penting kategori masalahnya apa, kemudian alternatif solusinya apa. Kelebihan dan kekurangan saya mohon teman-teman untuk kalau misalkan metode ya, jenengan mau metode apa, terus cari di Google nggih. Saya sedino kosong kok. Cari di Google, jadi kelebihannya apa, kekurangannya apa. Gitu nggih. Nah, mitigasinya, antisipasinya seperti apa. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Nggih, tanglet dulu. Tanya dulu, Bu. Untuk masalah dalam pembelajaran yang 2.1 itu ya nggih, itu mau kita buat satu nopo kalih nggih, Bu? 2. Kalih nggih. Terus Ya. yang kategori masalah niku cuma di checklist mawon. Iya, metode checklist yang saja. kita gunakan mawon nggih napa nggih? Checklist. Nggih. Nggih, Bu, nggih matur suwun. Ya. Oke, gitu nggih. Ya, Bu. Bu, mau nanya. Nah, teman-teman, ini kita cek masalah dalam pembelajaran. Jadi tadi kan ada beberapa masalah, sarpras, masalah opo gitu ya. Nah, ini kalau di masalah dalam pembelajaran kotak 1, tuliskan persoalan yang telah diidentifikasi, ditentukan di tahap sebelumnya, fokuskan pada persoalan terkait pembelajaran. Oke? Oke? Nggih, Bu. Nah, kemudian penyebab masalahnya, tuliskan penajaman apa penyebab setiap masalah yang diidentifikasi. Nah, kalau saya loh ya, ini kan sebetulnya sudah ada kategori masalah toh. Nah, nanti masalah yang sudah banyak tadi dituliskan, Bu Narsiti tadi, dicoba diramu sedemikian rupa, saya itu punya masalah materi, misalkan pemahaman siswa terhadap materi, ada masalah media, ada masalah metode, ada masalah keaktifan, ada masalah apa-apa yang tadi sudah dikerjakan, kemudian bisa diramu di tabel nomor 1. Gitu nggih? Masalahnya kan beda-beda tiap orang. Kemudian penyebabnya juga dituliskan berdasarkan tabel yang kemarin, tapi sudah direkap sedemikian rupa ya. Kemudian kategorisasinya apa? Tinggal Anda tuliskan. Oh, ini masalah media. Oh, ini masalah. Ngaten nggih? Kemudian, nah di sini ternyata alternatif solusi, tuliskan 2 atau 3 solusi yang sesuai dengan masalah. Solusinya. Nah,
solusi ini diperoleh dari hasil kajian literatur dan wawancara. Jadi, teman-teman, setelah menentukan, misalkan, metode pembelajarannya yang masih ceramah saja, misalkan, ya toh? Ya, Bu. Alternatif solusinya, jenengan harus mencari literatur, terutama jurnal. Ya, jurnal dan wawancara. Kemarin sudah wawancara dan Udah, Sampun, Bu. oke. udah Sip. Ibu. Sudah Nih, dalam wawancara. sudah dimasukkan di poin 4. Ya, Bu. Gitu nggih. Jurnalnya Jurnalnya pinten, Ibu? jurnalnya satu saja Satu. kok ya Pak. Nggih, anu panjang Kan mungkin ini Bu kan nak kata-kata, Bu. tuliskan 2 atau 3 solusi. Kalau 2 solusi berarti jurnalnya ya 2 no, Pak. Iya toh? Nah, Satu atas, satu bawah, nggih. wawancaranya hasilnya seperti apa gitu ya. Ya, Bu. Wawancaranya hasilnya seperti apa dengan pakar yang dimaksud pakar mungkin di sini mungkin kepala sekolah juga bisa atau mungkin Bapak Ibu punya kenalan yang memang expert di bidangnya. Ya, wawancara, kemudian dituliskan di sana. Kalau jurnalnya itu apa, kemudian mungkin ada linknya, Pak. Linknya jangan dibuat linknya biar nanti bisa connect ke sana. Oh iya. Ngaten nggih? Ya, Bu. Oke, Di 1.2 ada linknya, Bu. wawancaranya dituliskan. Mewawancarai siapa, hasilnya seperti apa. Gitu nggih? Nggih, Bu. Nah, kelebihan dan kekurangan itu rasional menurut jenengan. Karena jenengan menentukan alternatif solusinya kan masing-masing. Nah, mitigasinya, antisipasinya seperti apa. Oke? Nggih, Bu. Nggih. Nah, dari tabel ini dulu karena rata-rata belum membuat, sudah ada tapi belum membuat, ada yang ditanyakan dulu biar nanti tidak istilahnya tidak salah dalam penulisan. Monggo. Tanglet, Bu, tanglet. Oke. Untuk alternatif solusi, itu kan juga ada dari literaturnya, dari literatur. Kalau misal nanti literatur kita cari lagi, gimana, Bu? Tetapi tetap yang berkaitan dengan masalah dalam pembelajaran yang akan kita olah nanti, Bu. Literatur boleh hasil penelitian, boleh dari buku, boleh dari jurnal. Diambil dari sana. Misalkan ini kula ndamel sekedhik kula screenshot nggih boleh saya nanti foto jenengan dulu. Nggak apa-apa ya, kita sama-sama belajar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Monggo Pak Widodo kalau mau yang 2.1. Niki nanti kalau salah ya mohon dikoreksi, Bu. Ora ono salah, Pak. Ora ono salah, ning kurang bener ngono tok, Pak. Oh, nggih, niku kalimatnya lebih santun. Aduh, sampai tiba. Mosok sampai tiba niki Bu ndredeg kula sih, Bu. Niki Bu, niki kula salah satu niku adalah guru belum masalah dalam pembelajarannya nggih, Bu. Guru belum sepenuhnya mengajar menggunakan TIK sebagai pendukung pembelajaran. Terus penyebab masalahnya terbatasnya kemampuan atau kecakapan guru dalam menggunakan TIK. Terus kategorinya saya pakai media dan metode, Bu. Karena media itu berarti kan kayak kita pakai PowerPoint, proyektor dan sebagainya. Kalau metode yang berarti cara kita menyampaikan, menyajikan ke siswa itu nanti bagaimana. Terus alternatif solusinya itu dari kajian Suci Zakia Dewi 2018. Ini Bu, itu apa perlu dibacakan, Bu? Nggak usah. Nggak usah, nggih. Ini kumpul enten. Terus kelebihannya berdasarkan hasil eksplorasi alternatif solusi itu diperoleh peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendampingan di bidang TK bagi guru.
Itu kelebihan. Terus terus kekurangannya dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami seluruh rangkaian materi. Mitigasinya dereng kula kerjane, Bu. Iki tasik mikir soalnya sih. Nah, niku monggo Nggih, Pak. ditukane Nggih, masukan. sebentar. Oke, terima kasih Pak Widodo. Pak Widodo, Sama-sama. kalau Nggih. ini itu yang bermasalah gurunya opo siswani? Guru, Bu, karena guru kurang cakap dalam penggunaan TIK-nya sehingga Oke. menyampaikan ke siswa itu kurang maksimal Oke, atau kurang menarik bagi siswa. tadi disebutkan permasalahannya adalah permasalahan pembelajaran. Nggih. Betul? Kira-kira yang jenengan tulis ini nanti bisa PTK apa enggak, Pak? Ya, kurang tahu nanti ya mudah-mudahan bisa, Bu. Ya enggak Mudah-mudahan. bisa. Saya katakan enggak bisa. Loh, piye coba? Mboten saged, Bu. Jadi nanti diolah saja yang pertama. Nggih. Karena besok itu pakai PTK, kita membuat Nggih. treatment ketika proses pembelajaran, apakah treatment kita itu meningkat apa enggak prestasinya? Meningkat apa enggak motivasinya siswa? Begitu ya, Pak? Meningkat enggak literasinya? Berarti meskipun ini gurunya karena tidak mempunyai kemampuan di teknologi informasi gitu misalkan, agak dirubah sidik, ya. Jadi siswa tidak prestasi siswa itu menjadi berkurang karena penyampaian guru, penggunaan literasi digitalnya kurang maksimal. Tapi kan intinya siswanya, Pak. Oh, tetap teng siswa nggih, Bu? Iya, tetap ke siswa, ya, Pak. Tetap ke siswa, tidak ke guru, tidak ke sarpras. Karena ini PTK. Berarti nanti larinya nanti pada ending sebuah PPB kita itu tetap teng siswa nggih, Bu? Iya, ke PTK, Pak, endingnya. Oh, nggih. Karena harus siklus 1, siklus 2, itu kan tetap PTK tuh, Pak. Nggih. Kalau seperti ini yang jenengan, itu penelitian kualitatif, kuantitatif, tapi itu tidak ada dalam koridor PPG. Oh, nggih. Gitu nggih. Teman-teman yang lain. Jadi settingannya memang ada permasalahan dari sekolah jenengan. Ya toh? Nah, permasalahan tadi direkap masuknya di mana? Penguasaan siswa tentang materi, apa media yang kurang inovatif, tetapi siswanya yang berdampak pada siswanya, tidak pada gurunya. Atau metode pembelajaran yang hanya ceramah sehingga motivasi siswa kurang atau prestasi siswa kurang, atau yang lainnya. Kemampuan siswa untuk menyelesaikan HOTS ya tidak bisa maksimal. Itu ke siswanya, Pak. Karena kalau gurunya seperti ini, solusinya jenengan apa? Kan pelatihan tuh, Pak. Nggih. Betul? Nggih, pelatihan itu masuk siklus 1, siklus 2 apa enggak, Pak? Boten. Nah, yo. Gitu loh maksudnya. Misalkan itu, Bu, minat baca siswa kurang, misalkan itu salah satunya seperti enggak itu. Enggak apa-apa. Minat baca siswa kurang karena apanya? Misalkan berarti akan ke materi, Pak. Nggih. Nah, enggak apa-apa itu masuk di materi. Nggih.
Ayo, saiki rada mindset-e rada dibenahi sidik-sidik. Iya. Ya. Ya, Berarti Bu, masalah dalam pembelajaran ini kita ambil dari masalah terpilih yang akan diselesaikan yang di LK kemarin kan ada tuh. Berarti itu betul, aja kita ambil. Ha, ya Bu ya. betul, betul, Ha, betul. ya, Tadi ya, kan ya. sudah disebutkan masalahnya adalah masalah pembelajaran. Ya Bu. Bukan masalah sarpras, bukan masalah gurunya, ya, tapi lebih condong memang sih Tapi pembelajaran objek utamanya kan siswa nggih, Bu. siswa begitu J, Pak. J, Karena J, J, J. besok jenengan dengan metode itu ketika PPL, jenengan kan menerapkan metode itu di lapangan toh Pak. J, Bu. J. Betul. Nah, nanti kita lihat hasilnya meningkat atau tidak begitu. J. Matur suwun Ibu, masukan ini Bu. Nggih. Niki kula Sekarang stop yang sedire. belum mudeng sopo tanya dulu biar tidak Ibu, bingung. saya mau tanya, Yes. kalau untuk berarti kalau masalahnya model pembelajaran guru yang belum maksimal belum bisa ya, itu kan gurunya yang Gurunya, fokuskan iya. ya. Berarti lebih Fokus kepada siswanya. siswanya ya diganti ya Bu ya. Ya, 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 begitu. Nggih, sampai ini Bu Ade dulu yang present. Bu Rosmana. Terus Bu Rosmana dulu. Ibu, kalau masalah literasi kan banyak itu menyangkut materi. Kita kadang-kadang kan anak-anak untuk baca itu susah karena ini dengan gadgetnya gitu, gawainya terganggu dengan gawainya yang game segala macam gitu. Sehingga literasi itu kan sangat kurang, sangat minim. Sehingga pemahaman siswa tentang terhadap materi juga akhirnya rendah gitu. Ya, kalau kita fokuskan ke materi, masuk nggak ke PTK, Bu? Enggak apa-apa, tapi nanti mestinya kalau literasi materi itu ya, materi karena materi. Nah, Bapak Ibu itu buat ya hubungannya nanti dengan media sih, tetapi penekanannya di materi. Buat materi semudah mungkin, sesederhana mungkin, sehingga siswa itu paham terhadap materi tadi. Gitu. Jadi nanti ada semacam dibuat modul sendirilah, materi sendiri yang rodo susah-susah itu jenengan buat sendiri. Kemudian ketika nanti siklus 1 bisa disebarkan materi tadi, mereka lebih mudah atau tidak? Begitu. Boleh Bu untuk materi. Karena komponennya kan boleh materi, media, metode atau strategi atau lainnya, mungkin evaluasi dan lain sebagainya. Gitu nggih, Bu Rosmana? Iya, Bu. Makasih, Bu. Bu Ade, Mbak Ade, apa Mbak Ade? Ibu punten, saya masih agak bingung. Nah, yang pertama tadi kan masalah yang terpilih berarti boleh harus satu atau boleh dua. Yang penting yang bisa kalau enggak salah 2 ya masalah terpilih karena nanti siklusnya 1 dan 2. Nah, dalam masalah terpilih ini bolehkah dia kalimatnya itu seperti ada solusi langsung gitu. Contohnya gini. Siswa merasa jenuh dalam pembelajaran karena metode yang digunakan guru kurang variatif dan monoton. Soalnya waktu dosen, kalau nggak salah Bu Susan, ini meminta agar solusinya itu jangan langsung ditulis di masalah gitu. Terus, nah itu kan masalah tuh Bu. Gimana Bu? Kemudian, nah dalam masalah itu boleh langsung mencantumkan karena metode yang digunakan guru kurang variatif dan monoton. Boleh nggak Bu? Nah, diidentifikasi masalah sebabnya metode atau media? Nah, kembali lagi diidentifikasi. Metode sudah menyebutkan memang ada masalah metode di sana. Berdasarkan kajian dari literatur yang kemarin saya cantumkan. Maksudnya masalah yang ada di sekolah panjenengan yang Anda angkat itu memang karena metode atau karena media? Metode. Metode. Ya sudah, kalau
karena metode ya enggak apa-apa. Atau misal sebetulnya enggak apa-apa sih di permasalahan misalkan kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran. Gitu tok ya enggak masalah. Tidak usah karena bla bla bla. Karena bla 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 itu sudah mau menjurus ke solusi. Ya kan karena metode berarti kan nanti penerapannya metode. Oke. Nah, Kemudian untuk alternatif solusi berarti kita sesuaikan dengan hasil kajian literatur yang kita cari gitu ya, Bu? betul. Nah, untuk mitigasi itu apa, Bu? Saya belum jelas. Punten. Mitigasi kan ya? itu kan tadi disebutkan antisipasi ya kalau mitigasi. Sebentar saya share screen dulu biar nanti sesuai. Nah, nanti boleh dibaca dari awal ya. Sebetulnya ini kan ada penjelasannya nih, LK 2.1. Permasalahan yang telah diidentifikasi, yang paling urgent, yang perlu diatasi. Kolom dan 2 dan 3 penyebab masalah dan kategori. Saya kira sudah oke. 2 atau lebih permasalahan berbeda yang muncul, yang berbeda loh ya. Nah, ini disebutkan bahwa contoh dalam sore pembelajaran disajikan diidentifikasi sejumlah besar siswa di kelas tidak mampu memahami isi. Contohnya kan sudah cetok ini ke siswa. Berarti kan proses pembelajaran. Ya. Kemudian contoh lain ini juga siswa tidak dapat menyelesaikan tugas dan aktivitas dan lain sebagainya. Ini nanti dibaca dulu. Okay. Kemudian solusi dan penyebab masalah yang telah diidentifikasi nomor 4. Nah, kemudian di sini kolom 678 buat evaluasi dan alternatif solusi. Nah, di sini mitigasi itu disebutkan menurut Anda kelemahan tersebut seperti apa yang bisa diantisipasi? Contoh tadi yang saya katakan. Anda menentukan bahwa literasi membaca siswa itu rendah sehingga nilai prestasinya rendah. Literasi membaca. Berarti kan ada literasi atau ada apa ya? Semacam catatan poin-poin atau Anda membuat sedikit kayak bukan modul sih sebetulnya catatan untuk lebih memperjelas materi itu ke siswa. Antisipasinya ya membuat materi tadi oleh guru. Ya kadang-kadang kan buku itu kan ya rada ngoyo-woro gitu loh, dadak muter-muter. Anda buat semacam catatan, antisipasinya Anda membuat catatan yang diberikan pada siswa. Ya, seperti itu. Kemudian lah antisipasi yang lain. Kalau misalkan metode gitu ya, metode. Kalau kita menggunakan metodenya karya wisata atau Windows Shopping, itu jelas waktunya terlalu lama. Ya, karena harus mutar dari satu kelompok ke kelompok yang lain dan seterusnya. Nah, Anda bisa menggunakan metode tadi, tapi dikerjakannya di rumah, presentasinya di kelas, atau cari metode yang paling pas untuk menyelesaikan masalah tadi. Oh, ini bisa pakai mind mapping kok sebetulnya kok. Antisipasinya kalau mind mapping berarti materinya itu sudah dipotong-potong dari rumah. Mind mapping kan ditempel-tempel begitu toh. Nah, seperti itu. Jadi mitigasi itu kira-kira kelemahan yang tadi bisa diantisipasi atau tidak?
Gitu. Rada malah mumet apa rada muter-muter apa rada jelas sithik? Rada jelas, Bu. Alhamdulillah. Misalkan mungkin anu nggih Bu, saged nggih misalkan problem basic learning misalkan kados niku nggih Bu. Project based learning. Contoh nggih. Contoh misalkan kalau di manajemen misalkan kan ada kearsipan gitu ya. Ya dah, kearsipan. Anak-anak ini kok kalau diajari kearsipan itu kok yo ndak aktif gitu ya. Yo gawenan project based learning diminta mengarsipkan, misalkan di tempat jenengan ada surat-surat yang tidak kita mengarsipkan betul sejak penerapan kearsipan gitu berdasarkan tanggal apa berdasarkan sumber atau berdasarkan apa-apa perihal dan lain sebagainya. Nah itu kan project based learning. Dia nanti bisa noto arsip apa tidak? Atau misalkan apalagi ya selain arsip pelayanan prima. Pelayanan prima. Misalkan dia toh. Nah, surat menyurat. Dia itu surat menyurat. Kemampuan komunikasinya seperti apa? Nah, itu kan bisa juga dijadikan project based learning. Kemampuan komunikasinya berarti harus ada skenarionya, harus ada ininya, permasalahannya dan lain sebagainya. Begitu. Ya Bu, insya Allah. Mudah-mudahan tidak mumet ya. Tidak mumet ya, tidak pusing ya. Sip. Kalau seandainya tentang korespondensi kan tentang surat menyurat, Bu. Jadi kalau PBL-nya praktek langsung suratnya atau gimana? Project based learning. Basic learning-nya. PBL. Kalau PBL kan problem based learning. Problem based learning. Ya. Kalau PJBL project based learning. Iya, mereka bisa enggak membuat surat penawaran? Mereka bisa enggak untuk membuat surat edaran dan lain sebagainya. Gitu. Saya mau minta Bu Eli. Terus nanti gimana yang agak kencang? Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, saya minta maaf nih karena umur saya juga udah lumayan tua. Wih, jangan tua. Enggak boleh tua. Senior. Udah dewasa. Senior. Aduh, nanti nek tua saya ya juga tua ya, Bu. Iya, Bu, paham. Senior. Lulus PPD pensiun soalnya ini Bu. Gimana Bu, kalau misalnya satu kolom dimintain contoh aja satu aja. Bu, biar ke bawahnya lebih paham gitu. Mohon maaf banget, Bu. Tadi sudah ya, ketok yuk. Wih. Sudah toh, Mbak? Satu contoh aja, satu kolom ke bawah, satu aja. Satu contoh. Tadi Pak Anu sudah kok. Pak Widodo. Pengen dari Ibu gitu. Dari Ibu kan ya belum mengerjakan. Nah, Ibu itu di otak enak. Belum dituangkan dalam sebuah tulisan ya. Oh iyalah, nanti tulisannya kan mahal. Masuk. Oke, ngatan dengarkan ya. Masalah dalam pembelajaran yang tabel 1, tuliskan persoalan yang telah diidentifikasi. Bapak Ibu kan sudah mengidentifikasi toh? Sampun. Masalahnya apa? Apakah aktifan, apa literasi, apa namanya tadi? Minat baca kurang. Minat bacanya minat baca. Itu kan literasi membaca termasuknya. Kemudian penyebab masalahnya itu apa? Misalkan tadi keaktifan siswa kurang. Penyebabnya karena guru tidak menggunakan metode inovatif atau guru hanya menggunakan metode ceramah. Contohnya begitu. Kategori masalahnya ke apa berarti? Metode atau strategi. Ya toh?
Nah, Nggih. tapi ini kan tergantung di sekolah masing-masing loh ya, tidak hanya itu tok loh ya. Alternatif solusinya apa? Oh, alternatif solusinya berdasarkan kajian Literatur. jurnal dari bla bla bla, berdasarkan buku dari bla bla bla, berdasarkan wawancara dari pakar yang mengatakan bla 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 bla, Maka ditarik kesimpulan. maka ditarik kesimpulan solusinya dengan bla bla bla. Ngerti nggih? Kelebihannya Nggih. apa? Oh, tuliskan kelebihan dari misalkan metode ya, tuliskan kelebihan metode tadi. Well, tuliskan misalkan media, oh medianya dengan video misalkan. Tuliskan video karena Berarti anu nggih, Bu. Anu, untuk mengisi kolom kelebihan ini acuannya dari alternatif solusi, nggih. betul, betul. Nggih. Kelebihan dan kekurangannya kan sudah berdasarkan jurnal, berdasarkan kajian, berdasarkan Nggih. wawancara semuanya kan akan diambil kesimpulan. Dituangkan. Nah, Nggih. kesimpulan dari penggunaan tadi, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Sampun dituliskan. Pun. Terus mitigasi itu seandainya. Nah, gitu loh. Nggak ada kelemahannya kan tadi. Antisipasi kita apa? Gitu loh. Antisipasi kita guru membuat materi misalkan tidak hanya dari buku tok gitu. Antisipasi kita misalkan medianya apa? Biar mereka senang pakai video. Antisipasinya pakai apa? Oh, metode pembelajarannya yang variatif. Nah, gitu. Nggih. Pun. Ngaten. Nggih, Bu. Wis pinter-pinter kok ke kelompok B kan luar biasa baik-baik semuanya. Bisa aja, Ibu. Lah iya toh, lah saiki nek orang ngono terus kalau orang Jawa bilang nglokro, aduh nah jangan sampai nglokro. Semangat gitu. Nggih, Bu, nggih, semangat pokoknya. Nggih, pokok men. Masih ada yang ingin ditanyakan? Loh, iki meh jam 4 ya. Nggih, Bu. Dereng asaran iki, Bu. Oh, lah yo urung asar barang. Monggo silakan Bapak Ibu tolong Mbak-mbak masih siji tok, tolong besok ada kesempatan libur, nggih. Berketetapan komitmen pada diri sendiri besok jam sekian saya harus sudah selesai untuk 2.1. Amin. Nah, Amin. bila perlu yuk Zoom dhewe to sak kelompok. Ya boleh. Kan ya ndak apa-apa. Yo Zoom dhewe kemudian sambil Zoom sambil minum kopi apa gawe rujak apa gitu. Nggih, cocok niku, Bu. Nah, Sing begitu damel nggih, setunggal sing ngempet sekathah mungkin. Oke, saya kira itu saja mungkin ya materi dari saya hari ini. Mudah-mudahan pengisian tabel yang 2.1 itu yang kemarin itu 1.3 itu sudah berlalu. Sip, besok harus mengerjakan dan menyelesaikan. Kalau memang bisa hari ini, ya bisa hari ini. Gitu ya? Ya, Bu. Oke, semangat. Insyaallah, Ibu. Insyaallah, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akhiri mungkin ya, sudah sore ini, saya juga masih di kampus, harus segera pulang ke rumah. Terima kasih banyak, Bu, masukannya kuliahnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita Dikit, Bu, semua. berarti 2, Bu, ya permasalahan diangkat ini ya, Bu, ya. Iya, minimal Siswa semua ya, Bu, ya. Gimana? Nggak boleh guru. Siswa semua berarti minat belajar siswa kurang. Gitu ya. Betul. Literasi siswa Tapi kurang gitu. sebentar, jangan hanya satu komponen loh ya. Ojo mung metode kabeh gitu. Yo metode karo media apa karo materi gitu nggih. Jangan metode kabeh, media kabeh. Pokoknya kalau bisa komponennya agak beda. Gitu ya. Tinggal 2 ya, Bu ya. Ya. Terima kasih dan sami-sami, Bu. tetap sehat selalu dan saya akhiri mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita untuk belajar
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ibu atas ilmunya. Terima kasih Ibu. Ya, oke. Monggo. Nggih.